Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahara Ducendani dari program studi Pendidikan Agama Islam NIM 204221882. Nah, di sini saya akan memberikan inisiasi atau ide dan proker saya jika diterima di LEM atau HMJ. Sebelumnya, saya sudah memilih 2 master plan dengan tema menciptakan kualitas pengurus organisasi dan instansi dan membangun konten positif dalam media massa. Baiklah, saya akan membahas tema yang pertama, yaitu menciptakan kualitas pengurus organisasi dan instansi. Nah, bekerja sendirian itu sangat melelahkan. Kita perlu bekerja sama-sama agar pekerjaan tersebut menjadi mudah. Bahkan di dalam agama mengatakan bahwa berjamaah itu, kerjasama itu hasilnya jauh lebih besar dibandingkan kerja sendirian. Contohnya, apabila kita sholat sendirian, maka kita akan mendapat pahala 1. Nah, sedangkan kalau kita sholat bersama-sama, sholat berjamaah, maka pahala yang kita dapatkan adalah 27. Berarti berjamaah itu 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ingin mendapatkan hal yang berlipat-lipat, kita perlu bekerja sama dalam tim. Tapi sayangnya kita sulit bekerja sama dalam tim. Karena apa? Karena kita saling tidak percaya dengan orang lain. Nah, terus apa dong yang bisa kita lakukan agar kita percaya diri dengan orang lain? Nah, yang dapat kita lakukan agar kita percaya dengan orang lain ialah yang pertama, kita harus membangun saling keterbukaan. Terbuka tidak hanya berbicara mengenai pekerjaan, organisasi, tapi juga membicarakan hal-hal yang lain. Jangan sampai ada orang yang datang kepada kita dan kita malah mengatakan, ini masalah pribadi kamu, gak usah dibawa-bawa ke organisasi. Nah, perkataan tersebut dapat menghambat saling keterbukaan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, biasakan membangun feedback 360 derajat. Artinya, feedback yang bagus itu diperoleh dari atasan kita, teman kita, dan juga tim kita. Inilah yang dimaksud feedback 360 derajat. Dari atasan kita dapat feedback, dari teman kita dapat feedback, dan dari tim kita juga dapat feedback. Sehingga feedbacknya menjadi sempurna dan ini juga akan membuka peluang untuk keterbukaannya jauh lebih luas. Dan yang terakhir, ciptakan acara-acara yang kemudian membuat satu sama lain saling terbuka. Hidup manusia itu bukan robot. Dia punya jiwa, dia punya nurani, dan itu bisa dihidupkan dan bisa disatukan dengan acara-acara yang kemudian membangun kebersamaan satu dengan yang lain. Contohnya seperti makrab, nobar, ngopi bareng, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tema yang kedua, yaitu membangun konten positif dalam media massa. Nah, media sosial selama ini telah membongkar batas-batas pergaulan yang sebelumnya masih menyisakan sekat norma dan etika. Media sosial juga melabrak batas usia dalam berinteraksi. Di satu sisi, kita sedang menikmati proses demokratisasi, kebebasan, kesetaraan dalam ruang maya. Namun, tanpa disadari, kebebasan ini telah mendorong tumbuhnya budaya baru bernama kekerasan dan perpecahan virtual. Tidak hanya visualisasi kekerasan yang berterbaran, tetapi juga pola dan sikap mendorong kekerasan dan perpecahan melalui teks, narasi, dan kata-kata menjadi hidangan di medsos. Para warganet pengguna medsos harus bersikap cerdas dengan perangkat gawai mereka dalam menggunakan medsos untuk menutupi ruang-ruang kekerasan dan perpecahan. Lalu bagaimana sih cara membangun konten positif dalam media massa? Nah, aku ada tips nih buat kalian semua. Cara mengembangkan konten berkualitas dan menarik. Nah, yang pertama, buatlah konten yang orisinil. Orisinil juga berarti orisinalitas. Ide Anda harus orisinil. Menggunakan konsep atau postingan yang sama lagi dan lagi berarti tidak orisinil. Bila konten Anda diterbitkan, tak akan ada yang memberi tautan padanya. Dan ini berarti menyalahi tujuan menulis konten dari awal. Yang kedua, berkomunikasi lebih baik dengan menambahkan gambar dan video. Orang belajar dengan cara berbeda. Beberapa orang belajar lebih baik dengan melihat, sedang lainnya belajar lebih baik dengan mendengar. Yang pasti, tambahan visual membuat orang belajar lebih baik. Baik gambar, video, atau diagram dapat membantu mengilustrasikan poin Anda. Apapun yang Anda tuliskan, tambahkan gambar. Tak ada yang mau melihat paragraf teks saja. Jadi tambahkan gambar untuk membangun atau menambahkan nilai. Dan yang terakhir, selalu update website atau blog Anda. Memulai sebuah blog atau website adalah sebuah komitmen. Bila Anda menulis beberapa postingan dan lalu meninggalkan tugas ini, Anda tidak akan memiliki banyak pembaca atau pelanggan baru. Tidak hanya itu, mesin pencari juga tidak menyukai situs yang tidak secara teratur diupdate. Bila Anda memiliki blog atau situs, Anda perlu mengupdate-nya secara teratur dengan konten berkualitas. Banyak situs dengan konten terbagus diupdate secara berkala. Situs yang memposting lebih sering memiliki gelombang pengunjung lebih kuat dibanding yang jarang diupdate.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai program kerja jika saya diterima di HMJ maupun LEM. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan apa itu program kerja. Program kerja disebut juga agenda kegiatan, yaitu suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pengurus organisasi. Program kerja tersebut harus dibuat secara sistematis, terpadu, terperinci, serta terarah. Sebab program kerja sebagai pegangan organisasi mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi tersebut. Yang pertama, mengadakan pelatihan pendidikan karakter, kaderisasi yang sesuai relevan dan menumbuhkan rasa cinta pada HMJ maupun LEM. Yang kedua, memberikan informasi aktual mengenai keorganisasian, perkuliahan, dan terkait isu-isu terkini. Yang ketiga, mengadakan pelatihan berupa pemberian materi keorganisasian dalam bentuk ceramah, diskusi, dan simulasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan organisasi pengurus HMJ ataupun LEM periode 2021-2022. Yang keempat, yaitu mengadakan Matrix Leadership Training, yaitu sebuah pelatihan yang melatih kepemimpinan, menjelaskan mengenai peran fungsi mahasiswa, menumbuhkan sense of belonging melalui materi-materi ceramah dan kegiatan lapangan. Nah, yang kelima, mengadakan family outing, yaitu kegiatan bonding keluarga besar HMJ maupun LEM yang dilaksanakan di lokasi rekreasi yang telah ditetapkan guna mempererat serta mengenalkan anggota HMJ maupun LEM untuk mempermudah sinergi selama masa bakti. Selanjutnya, yang keenam, melakukan program pengamatan kepada seluruh keluarga HMJ ataupun LEM yang bertujuan memberikan apresiasi serta evaluasi secara periodik dan melihat perkembangan dari masing-masing individu selama masa kepengurusan berjalan. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Perihal apapun yang telah saya lontarkan dari ucapan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya haturkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.